Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di sini informasi penting yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan guru sekalian adalah fix final ya 100%. Inilah penentu utama untuk P1, P2, P3 bisa dapat penempatan di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023 ya. Jadi untuk guru-guru honorer cek sekarang juga ya. Oke. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui, siap-siap rekrutmen P3K Guru 2023 fix final 100%. Inilah penentu utama P1, P2, P3 bisa mendapatkan penempatan di P3K Guru 2023. Langsung. Oke teman-teman ya, di sini kita akan mengecek secara mendetail kira-kira ini yang menjadi 100% penentu kelulusan P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023 kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi tentunya Bapak Ibu perlu mengetahui secara mendetail ya, bahwasanya untuk pelamar P1 itu sebenarnya tinggal menunggu penempatan saja Bapak Ibu. Tetapi nyatanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ketahui bahwa formasi kebutuhan guru di daerah itu kan mencapai 580.000. Sedangkan total formasi yang ditetapkan Kemenpan untuk guru di instansi daerah 296.000. Sedangkan untuk P1 saja itu totalnya itu adalah 62.000. Mungkin teman-teman berpikir bahwa 296.000 formasi P3K Guru tahun 2023 di instansi daerah itu bisa mengakomodir seluruh guru lulus PG atau P1 yang berjumlah hanya 62.000 saja. Secara angka Bapak Ibu ya, secara angka itu bisa 296.000 ini bisa menutupi 62.000 P1 ini ya. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui 296.000 ini kan tersebar ya, akan disebar ke seluruh daerah di Indonesia. Tentunya nanti karena Pemda itu banyak yang tidak mengajukan formasi Bapak Ibu, bahkan mungkin ada yang tidak mengadakan P3K Guru di tahun 2023, itu menyebabkan 296.000 ini itu tidak akan terbagi rata di seluruh Pemda. Jadi pasti akan timpang atau jompang, ceritanya seperti itu Bapak Ibu ya. Akan jompang sehingga akan ada daerah yang hanya sebagian kecil P1-nya itu bisa terakomodir di tahun 2023 ini. Kenapa? Karena total kebutuhan itu tidak terpenuhi. Andai kan total kebutuhan itu terpenuhi Bapak Ibu ya, andai kan total kebutuhan itu terpenuhi, itu akan tidak jadi masalah Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui, itu tidak akan menjadi masalah besar ya. Nah, cuman karena tidak terpenuhi 296.000 itu tidak menutupi yang 580.000, sehingga dipastikan P1 itu tidak bisa dituntas di tahun 2023. Nah, jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan pokok bahwa penentu kelulusan baik itu P1, P2, P3 dan bahkan P4 di P3K Guru tahun 2023 itu adalah, yang pertama itu adalah ketersediaan formasi. Ingat, yang pertama itu adalah ketersediaan formasi di instansi daerah, baik di sekolah induk maupun non sekolah induk. Semakin banyak formasi guru yang tersedia, maka semakin besar peluang guru honorer untuk mendapatkan penempatan, tidak terkecuali baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum. Itu yang pertama Bapak Ibu ya, itu yang pertama yang menentukan. Nah, kira-kira apa penentu kedua? Penentu kedua itu adalah peringkat nilai teman-teman ya. Peringkat nilai. Contoh P2 dan P3 itu kan ya, Bapak Ibu ketahui untuk P2 tambah P3 itu kan tidak diobservasi lagi oleh kepala sekolah. Nantinya Bapak Ibu P2 dan P3 itu di tes seleksi P3K Guru 2023 itu akan mengikuti tes CAT ya. Itu akan mengikuti tes CAT UNBK Bapak Ibu ya. Nah, jadi logikanya nanti
Bagi guru-guru P2 dan P3 yang sudah mengikuti tes CAT UNBK dan mendapatkan nilai tertinggi nilai tertinggi itu nantinya sangat berpeluang juga untuk mendapatkan penempatan menjadi ASN P3K disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan dan formasi. Nah, karena akan ada peringkingan Bapak Ibu. Kita coba lihat di sini ya. Ini adalah contoh ilustrasi dibuka dua formasi jabatan yang sama di instansi Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini kita lihat ya. Guru induk ini dia kan mengajar di sekolah A. Nah, di sekolah A itu ada kebutuhan satu dan dia sendiri menjadi guru honorer. Otomatis karena dia guru lulus PG, guru induk ini langsung mengisi formasi di sekolahnya. Nah, jadi kita bisa lagi mengambil sebuah kesimpulan bahwa salah satu penentu 100% guru honorer lolos menjadi SNP3K di tahun 2023 apabila dia berstatus P1 ya. Ingat, apabila dia berstatus P1 kemudian ada formasi di sekolah induknya, kemudian jumlah formasi dengan guru induk di sekolah induknya itu seimbang atau jumlah formasinya lebih banyak daripada guru induknya. Kemudian yang ketiga itu adalah ijazahnya itu linear dengan formasi di sekolah induknya. Jadi secara otomatis tidak ada yang bisa menggeser. Karena di P3K Guru 2023 itu tidak ada lagi istilah geser menggeser. Jadi itu salah satu juga Bapak Ibu ya, salah satu penentu kelulusan juga untuk guru-guru honorer ya. Logika seperti itu. Sebagaimana kalau kita perhatikan di sini untuk tahapan pengisian formasi ya, itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Ini ya untuk 2023 Bapak Ibu ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Guru lulus PG 2021 urutannya itu adalah THK 2, guru negeri PPG swasta. Kemudian jika masih tersedia kebutuhan formasi setelah penempatan guru PG, itu akan dibuka tes CAT ya, observasi untuk THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir TMT sebelum Juni 2020. Dan jika masih tersedia formasi itu akan dilakukan seleksi CAT UNBK untuk pelamar umum. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya, istilahnya seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu juga perlu memahami ya bahwa dalam seleksi P3K Guru tahun 2023 ada juga yang bertanya seperti itu, Pak, gimana kira-kira kalau misalkan P2, P1, P2, P3 itu tidak memiliki formasi di sekolah induknya, padahal sudah tidak ada lagi geser menggeser, tidak bisa lagi dipindahkan formasinya di tahun 2023. Kira-kira bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu nantinya adalah Pemda itu Bapak Ibu ya, Pemda itu Panselnas akan memberikan wewenang ya. Panselnas itu akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk apa? Untuk menentukan penempatan ya, untuk menentukan penempatan. Nah, makanya di sini dikatakan formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Jadi kalau misalkan ada guru pemenang ya, guru pemenang misalkan memiliki nilai yang paling tinggi tapi di sekolah induknya itu tidak ada formasi, maka itu menjadi wewenang pemerintah daerah untuk mencarikan sekolah penempatan. Nah, jadi tidak ada istilah lagi geser menggeser Bapak Ibu ya. Oke, makanya di sini katakan formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan, artinya Panselnas memberikan wewenang penempatan kepada pemerintah daerah. Oke ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.